Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Supiriane Klestari. Aku sekarang sedang menempuh perkuliahan di salah satu institut seni yang ada di Yogyakarta. Hari ini aku mau membagikan cerita mengenai proses perjalanan karya salah satu karyaku, yaitu yang berjudul Majir. Dimana karya ini sebenarnya berawal dari pemikiranku tentang kerinduanku kepada seorang ibu, kayak gitu awalnya pertama kalinya. Nah dari situ aku ngulik-ngulik lagi tuh, apa sih, kenapa sih disebut ibu kayak gitu, apakah menjadi seorang ibu itu harus punya anak pertama kayak gitu kan. Nah dari situ, dari apa yang aku baca-baca, terus aku mikir, nah lantas bagaimana nih buat orang-orang yang nggak bisa punya anak, perempuan-perempuan yang nggak bisa punya anak kayak gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku berpikir, ya bagaimana kalau aku menyampaikan suara orang-orang perempuan-perempuan yang tidak bisa memiliki anak kayak gitu, dari karyaku ini kayak gitu. Nah akhirnya aku ambillah sebuah ide penciptaan dari perempuan yang mandul gitu, suasana hati perempuan yang mandul, terus bagaimana psikisnya ketika ditanya sama orang, gimana udah punya anak belum, kapan nih gitu kan. Itu kan sedikit banyak mengganggu psikis perempuan kayak gitu, ditanya-tanya kayak gitu. Nah akhirnya aku mengkeep untuk membuat karya mengenai perempuan yang mandul kayak gitu. Nah terus adalah kesulitan ketika membuat karya ini adalah aku itu kan lebih ke pemeranan, sedangkan ketika ini aku harus menulis cerita sendiri kayak gitu kan, dari gagasanku itu kayak gitu. Aku udah coba nulis berbagai hal kayak gitu, tapi aku rasa tuh kurang menarik kayak gitu, dan gak nyampai konfliknya kayak gitu. Akhirnya aku ambillah, keingat sama salah satu karya seniman teater yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu Bang Beben MC. Dia menuliskan naskah berjudul Selap Cilaka, yang dimana itu menceritakan tentang seorang dukun perempuan yang mandul. Dia adalah dukun beranak yang mandul. Nah aku mencoba mengambil sudut pandang dari inai yang ada di naskah Silap Cilaka itu untuk menjadi karya teater. Nah sebenarnya karya ini itu adalah karya monolog seharusnya, di kampus ini tuh karya monolog seharusnya kayak gitu. Dimana kalau monolog itu kan kita berperan di atas panggung seorang diri kayak gitu, tapi aku nggak mau kayak gitu. Aku mencoba tanya ke dosen dan segala macam, boleh nggak sih Pak naskah monolog tapi ada kayak pion-pionnya atau penari-penari latarnya gitu, tapi yang berdialog tetap aku. Penari-penari ini hanya untuk kayak menunjukkan situasi atau peristiwa yang lain kayak gitu. Nah ternyata di ACC akhirnya aku di atas panggung tetap mendialogkan dan bermain sendiri, tapi ada kayak penari atau apa ya namanya ya, pengantar suasana gitulah, penari-penari. Aku nyebutnya penari lah ya, aku nggak tahu nyebutnya apa itu, penari-penari ini untuk menambahkan suasana kayak gitu. Jadi karyaku ini menceritakan soal perempuan yang mandul ya, tadi ada aku ceritakan. Nah di mana ada seorang dukun beranak di pedalaman atau di desa yang ada di Kalbar, orang suku Dayak. Dukun beranak ini dia sudah menikah lama dengan suaminya, namun selama pernikahannya itu dia tidak memiliki anak, tapi dia selalu membantu orang melahirkan anak kayak gitu. Nah konfliknya di situ, dimana kan kalau seorang dukun kan pasti ada hubungan bukan batin ya, rasa yang terdalam antara dia dan Tuhan, atau antara dia dan alam apa segala macam kayak gitu. Nah dimana akhirnya dia mempertanyakan, mengapa aku tidak dapat memiliki anak kayak gitu. Aku sama seperti perempuan lainnya, tapi kenapa aku tidak bisa memiliki anak kayak perempuan yang lainnya kayak gitu. Nah ceritanya di awal itu begitu. Terus pionirku ini, penari-penariku ini kayak sebagai masyarakat yang mengatakan kamu mandul kayak gitu. Nah sampailah
tahap dimana dia udah stres gitu, dia sudah berdoa, sudah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan anak, untuk hamil, tapi dia nggak hamil-hamil kayak gitu. Akhirnya tokoh ini dia mungkin apa ya, kalau bukan gangguan psikis, tapi dia berpikir oke, kalau kau Tuhan tidak mau memberikanku seorang anak, aku akan mencari anakku sendiri kayak gitu. Karena dia dukun beranak, dia ambillah itu ari-ari bayi anak-anak yang ari-ari bayi anak-anak yang dibantunya untuk melahirkan kayak gitu. Ari-ari itu kemudian disimpan sama dia sebagai apa ya, sebagai penghilang rasa rindu dia untuk memiliki anak lah, kira-kira seperti itu. Ketahuan sama masyarakat, terus akhirnya dia jadi gila, intinya begitu sih. Begitu ceritanya. Nah, proses penggarapan karya ini sendiri ya, kalau untuk pertunjukannya itu nggak lama sih, mungkin sekitar 1 bulanan yang intens banget. Tapi untuk proses berpikirnya itu lumayan lama, maksudnya berpikir untuk bikin karya itu udah lumayan lama, dari mulai masuk perkuliahan mata kuliah ini kayak gitu, itu udah mulai berpikir konsep-konsep, gagasan-gagasan yang mau diambil kayak gitu. Nah, naskah ini itu memang aku mengambil sudut pandang cerita yang sudah ada, tapi aku tidak mengambil cerita full dari naskahnya Bang Beben MC. Aku hanya mengambil sudut pandang Inai, seorang dukun beranak yang tidak bisa mempunyai anak, bagaimana perasaannya, terus kondisi batin atau psikis yang terdalam dia dengan kondisi dia sebagai seorang dukun, tapi dia nggak bisa memiliki anak gitu, sedangkan dia selalu membantu orang kayak gitu. Itu kan konfliknya sebenarnya. Terus dia mempertanyakan kembali pada Tuhan itu. Kalau misalnya nggak dibawa ke tradisi, dibawa ke modern, ya mungkin seorang bidan yang sering membantu orang melahirkan tapi dia tidak bisa memiliki anak kayak gitu loh. Pasti kan namanya seorang perempuan yang punya sisi lembut, sisi apa ya, rapuh yang lebih, pasti akan berpikir seperti itu gitu loh. Itu. Nah, kalau untuk pengalaman empiris sendiri nih, kalau untuk pengalaman empirisnya seorang Supriani Eka, aku memang belum mempunyai seorang anak kayak gitu ya, belum punya seorang anak, aku belum menikah juga, dan aku punya pikiran, aku nggak tahu nih aku sehat atau enggak gitu kan sebagai seorang perempuan, apakah ketika aku menikah aku akan mudah memiliki anak atau tidak dengan pola hidupku yang nggak benar, bisa kayak gitu. Awalnya seperti itu sih, lebih ke diri sendiri, lebih untuk diri sendiri dulu, maaf, kemudian baru ke orang lain kayak gitu. Nah, kalau pesan moral untuk orang lain ya, untuk yang menonton kayak gitu, sebenarnya banyak sih yang bisa diambil dari karya ini. Salah satu contohnya mungkin untuk perempuan bisa kembali ke dirinya, untuk lebih bisa menerima kayak gitu kan, untuk bisa mempersiapkan diri psikis apa segala macam, untuk menerima kondisi sosial, pertanyaan-pertanyaan orang mengenai kehamilan gitu. Terus untuk laki-laki mungkin ya bisa lebih menghargai perempuannya lah, intinya begitu. Maksudnya kan kata mandul sendiri kan konotasinya lebih dikasih untuk seorang perempuan, padahal secara medis laki-laki juga ada yang mandul kayak gitu. Tapi mungkin karena laki-laki punya sifat apa ya, sifat kejantanan apa segala macam, jadi nggak mau gitu loh dikatakan mandul apa segala macam kayak gitu. Makanya kata mandul itu kayaknya lebih lekat sama perempuan, kayak itu perempuan mandul. Nggak ada orang yang ngomong, jarang orang ngomong laki-laki mandul kayak gitu. Mungkin kita sebagai manusia, laki-laki atau perempuan, harus bisa lebih menerima sih dimanapun kondisinya kayak gitu. Nah, buat orang-orang yang ada di posisi mandul sendiri kayak gitu kan, mungkin setelah menonton ini mereka akan lebih bisa menerima bahwa sebenarnya kamu masih bisa ngangkat seorang anak kok kayak gitu, ngangkat seorang anak dengan cara yang lain kayak gitu. Nggak harus mati psikis, nggak harus merasa terpuruk, sakit kayak gitu karena kamu nggak punya anak kayak gitu. Itu sih, itu masih tahap awal ya, mungkin karya ini masih di permukaannya aja gitu yang aku perlihatkan, belum mendalami banget kayak gitu. Intinya aku hanya ingin menyampaikan keluh kesahku. Apakah seorang perempuan itu untuk menjadi ibu harus melahirkan kayak gitu, intinya harus melahirkan dari rahimnya sendiri? Lantas bagaimana orang-orang yang mandul gitu. Terus
Mungkin aku mau contohin ya salah satu part naskah dari naskah ini, naskah yang aku ketik ulang ini. Ada dialognya yang bilang kayak gini. Ini mungkin udah jadi poin sih sebenarnya. Dialognya begini. Aku adalah seorang perempuan. Aku lahir dari rahim seorang perempuan. Perempuan punya rahim. Dan aku adalah seorang perempuan. Tetapi mengapa aku tidak dapat memiliki seorang anak dari rahimku sendiri? Apa salahku padamu, Jubata? Apa salahku? Ya, mungkin itu salah satu contoh dialognya. Itu dialognya diperuntukkan di awal adegan dan di akhir adegan sih. Sisa-sisanya itu semuanya laku semua, gerak semua. Yang dialog cuma di bagian itu sama akhiran doang, sama beberapa nyanyian gitu sih, gitu. Lebih ke situ. Jadi kayak lebih ditubuhkan, kayak bukan monolog tapi monoplay. Gitu. Right. Oke teman-teman, itu tadi adalah cerita mengenai karya Majir, yang artinya itu sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mandul. Mungkin banyak hal yang tidak bisa aku tuangkan gitu ya, karena waktunya memang sangat cepat gitu ya. Banyak cerita hal-hal lain mungkin yang tidak bisa aku sampaikan di video ini kayak gitu. Tapi itulah garis besarnya karya mandul itu. Harapanku sebagai pengkarya atau sebagai Eka yang membuat karya ini adalah pernikahan itu sejatinya adalah bagaimana kita saling menghargai, saling membuat satu sama lain merasa aman, saling melengkapi, saling mencintai, menyayangi kayak gitu. Bukan hanya perkara soal anak aja, tidak punya anak terus kamu akan meninggalkan dengan secepat itu kayak gitu loh intinya. Begitu sih intinya, pernikahan itu tidak menurut saya tanpa adanya seorang anak kita tetap bisa mempertahankan itu. Ya mungkin bisa dengan mengangkat seorang anak dari panti asuhan yang mereka memang butuh kasih sayang dari kita apabila kita nggak bisa melahirkan begitu, tidak bisa punya anak. Ya begitulah intinya. Mungkin sekian, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye.